Jadi itulah yang dimaksud dengan al-wali. Allah itu namanya al-wali yang maha mencintai. Siapa yang dicintai Allah? Orang-orang beriman. Dan lebih lagi al-muttaqin, orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menemui kesulitan, kesusahan, salah satu penyebabnya takwa kita belum sampai. Makanya sulit mencari rezeki, sulit ada urusan apa, sulit karena kita belum takwa kepada Allah. Coba takwa, kada akan ada susah di dalam hidup maupun di akhirat nantinya. Yang maha mencintai. Jadi Allah al-wali yang maha mencintai. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallahu waliyul mu'minin. Wallahu waliyul mu'minin. Ali Imran ayat 68. Artinya Allah itu muhibbul mu'minin, mencintai orang-orang yang beriman. Bi ikhrajihim min zulumatil kufri ila nuril iman. Allah mencintai orang-orang yang beriman itu dengan mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Itu satu bukti Allah mencintai orang yang beriman itu. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala lagi, wallahu waliyul muttaqin. Al-Jasiyah 19. Wallahu waliyul muttaqin muhibbul muttaqin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Walaupun cintanya itu berbeda-beda. Allah mencintai orang yang beriman dengan mengeluarkan mereka dari kekafiran kepada iman. Di ayat lain Allah mencintai orang-orang yang takwa. Tentu cinta Allah ini beda dengan cintanya kepada orang yang beriman. Allah cinta kepada orang yang takwa bi'i'la'i darajatihim ala ghairihim, dengan meninggikan derajat orang takwa atas yang lain daripada mereka. Jadi orang beriman secara umum waliullah, artinya Allah cinta kepada mereka. Setiap orang beriman itu adalah orang-orang yang dicintai Allah. Sebab kalau Allah kada cinta, kada Allah beriman. Andai kata kada cinta, Allah kada memberi iman. Nah, ini bukti bahwa Allah muhibbuhum, mencintai mereka itu. Wa muhibbul muttaqin, dan Allah mencintai orang-orang yang takwa dengan cinta yang lebih khusus dari cinta yang diberikannya kepada orang-orang yang beriman. Makanya orang takwa ini ditinggikan Allah derajatnya dari yang lainnya, diberikan Allah berbagai macam kelebihan, keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang beriman yang belum sampai kepada derajat takwa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, bukti cintanya Allah kepada orang takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan dia jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan, dan Allah berikan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Nah, ini untuk orang takwa. Kalau hanya beriman kepada Allah tapi belum sampai kepada derajat takwa, Allah akan memberikan ini. Makanya banyak orang beriman hidupnya susah, hidupnya melarat. Kenapa? Karena belum sampai kepada derajat takwa. Andai kata orang beriman itu sampai kepada derajat takwa, Allah jamin berikan rezeki dari yang tidak terduga-duga, yang dikira-kira. Itu contoh bukti bahwa Allah mencintai orang yang beriman. Dalam ayat lain lagi Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya itu mudah. Urusan apapun yang dihadapinya selalu mudah kalau kita sampai kepada derajat takwa. Tapi kalau hanya sekedar beriman, belum Allah berikan kelebihan itu. Makanya banyak orang beriman menemui kesulitan-kesulitan. Kenapa? Karena belum sampai kepada derajat takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi orang beriman itu ditambah lagi takwa kepada Allah, apapun yang dihadapi dalam dunia sampai akhirat, kada ada sulit, mudah. Karena Allah sudah menjamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Mengelola usaha mudah, mengelola keluarga mudah. Apapun yang dikelola oleh orang yang takwa pasti mudah. Itu bukti Allah mencintai orang yang takwa. Wallahu waliyul mu'minin, muttaqin. Allah cinta kepada orang beriman, dan lagi waliyul mu'minin, cinta kepada orang yang muttaqin, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman lagi tentang keistimewaan yang diberikan kepada orang takwa sebagai bukti cintanya Allah kepada mereka. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah hapus dosa-dosanya. Allah hapus dosa-dosanya. Dan lagi Allah besarkan ganjaran pahala bagi orang takwa itu. Kalau orang beriman, beribadah, dapat pahala. Orang yang takwa beribadah lebih besar pahalanya dibanding hanya sekedar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah yang dimaksud dengan al-wali. Allah itu namanya al-wali, yang maha mencintai. Siapa yang dicintai Allah? Orang-orang beriman. Dan lebih lagi al-muttaqin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menemui kesulitan, kesusahan, salah satu penyebabnya takwa kita belum sampai. Makanya sulit mencari rezeki, sulit
ada urusan apa sulit, karena kita belum takwa kepada Allah. Coba takwa, kada akan ada susah di dalam hidup maupun di akhirat nantinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itu pemahaman tentang nama Allah Al-Wali. Allah itu maha mencintai artinya. Al-mu'min bismillahil wali ayyatakhallaqa bi akhlaqillahil wali min hubbil mu'minin wal muttaqin. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Wali, kita sudah percaya bahwa dari sekian banyak nama Allah ada yang Al-Wali, artinya maha mencintai. Kita percaya, kita beriman. Nah, kalau beriman dengan nama Allah Al-Wali itu, dia yatakhallaqa bi akhlaqillahil wali, dia berakhlak sebagaimana akhlak Allah Al-Wali itu, daripada mencintai orang beriman dan mencintai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertama itu Allah mencintai orang beriman, Allah mencintai orang yang takwa. Kita selaku hambanya yang beriman kepada Allah Al-Wali, kita pun mesti mencintai orang yang beriman, mesti mencintai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu bukti iman kita kepada nama Allah Al-Wali ini. Bagaimana caranya mencintai orang yang beriman? Bagaimana caranya mencintai orang yang takwa? Kalau Allah tadi cinta kepada orang takwa, demikian-demikian Allah berikan mereka. Allah cinta kepada orang beriman, demikian-demikian yang diberikan Allah kepada orang beriman. Nah, kalau kita cinta kepada orang beriman, cinta kepada orang takwa, apa yang kita lakukan terhadap mereka? Binasrihim, dengan menolong mereka. Wa irsyadihim, membimbing mereka. Wa naf'ihim, memberi manfaat kepada mereka. Wa du'aihim, mendoakan mereka. Tanda kita cinta kepada orang beriman, tanda cinta kita kepada orang yang takwa, minimal kita mendoakan mereka. Jadi mendoakan mereka, mendoakan orang beriman, itu merupakan buah dari iman kepada nama Allah Al-Wali tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Ad-du'a lil mu'minin min ahsanil qurbat wa aksaril masubat. Kita mendoakan orang beriman itu merupakan perkara yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah dan paling banyak pahala. Paling banyak pahala. Pahala kita mendoakan kepada orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala fi kulli yawmin Allahumma ghfirli walil mu'minin wal mu'minat ulhika bihi min kulli mu'min hasanah." Rawahu Tabarani. Ujar Nabi, siapa yang berdoa, ya Allah, ampuni ulun, ampuni kaum mukminin dan mukminat, dia diberi kebaikan pahala seapa banyaknya orang mukmin mukminat sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Berapa kira-kira banyaknya? Kalau kita membaca Al-Quran, Bismillah, ba diberi 10 kebaikan, sin diberi 10 kebaikan, mim diberi 10 kebaikan. Kita baca bismi, kita dapat 30 kebaikan. Setiap huruf 10. Tapi kalau kita mendoakan agar orang-orang beriman itu diampuni oleh Allah,
kita akan dapat kebaikan sebanyak apa mereka yang kita doakan itu. Nah, kalau kau menghitung lagi kita, berapa kira-kira orang beriman mulai Nabi Adam sampai hari kiamat? Nah, saat itu kita dapat pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kada-kada, artinya setiap hari itu mesti ada dalam wirid kita, dalam amaliyah kita mendoakan kaum mukminin dan mukminat. Doa apa yang paling baik? Doa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling baik. Doa supaya orang beriman sihat, bagus. Doa supaya orang beriman murah rezeki, bagus. Doa orang beriman supaya selamat dari bala, bagus. Tapi yang paling bagus mendoakan orang beriman diampuni Allah dosanya. Karena itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabinya. Nabi Ibrahim, apa doa Nabi Ibrahim? Antara lain, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minin. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan bagi seluruh orang yang beriman. Doa memintakan ampun kepada orang beriman itu merupakan paling baik doa untuk mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang beriman, itu paling baik, paling baik. Para muhibbin rahimakumullah, Allah memuji dalam Al-Quran, memuji orang-orang yang berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang mukminin yang mendahului kami. Nah, ampunan juga. Allah puji orang beriman yang berdoa seperti itu. Nabi Nuh diajarkan Allah doa, Rabbi ghfirli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ampuni aku ya Allah dan kedua orang tuaku dan siapa yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan ampuni seluruh mukmin dan mukminat. Nah, jadi pahalanya itu sekali kita berdoa Allahumma ghfirli walil mu'minin wal mu'minat, kita dapat kebaikan sekian banyak mukmin mukminat sejak Adam sampai hari kiamat. Dan ini yang kita perlukan di hari kiamat. Di hari kiamat yang kita perlukan apa? Hasanah, kebaikan, pahala. Makin banyak kita pahala, makin besar harapan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cari amaliyah-amaliyah yang mana banyak mendatangkan pahala. Karena pahala ini adalah modal kita untuk bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan amalan-amalan nang berlipat ganda pahalanya. Supaya apa? Sangu di akhirat untuk memberati timbangan amal kebaikan. Kan amal baik buruk ditimbang. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa menang kebaikannya, dia akan surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa ringan amal kebaikan, masuk neraka. Nah, disuruh kita berbanyak amal. Supaya apa? Supaya berat timbangan kebaikan itu di akhirat kaina. Nah, dengan apa kita memperbanyak kebaikan? Cari amaliyah-amaliyah yang paling banyak lipat gandanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti doa tadi, Allahumma ghfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Nah, sekali itu aja kita baca, kita dapat miliar kebaikan, dapat miliar pahala. Jadi bukan hanya ganda 10. Setiap amal kita kebaikan dibalas 10. Itu yang biasa. Tapi ada amalan tertentu yang dibalas dengan balasan berlipat ganda yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, jar Nabi, siapa yang masuk ke pasar, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja diberi 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan. Banyak benar 1 juta kebaikan. Itu sanggup kita di akhirat kena sekian membuat timbangan amal 1 juta kebaikan. Kita masuk pasar baca sekali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, amalan ini banyak diamalkan oleh para aulia Allah dahulu. Mereka ke pasar, kadang ditukarkan dari ke pasarnya hanya sekadar hendak membaca itu. Sampai ke pasar baca sekali boleh kayak lagi dapat 1 juta kebaikan. Di rumah kalau dapat 1 jutaan itu. Nah, jadi ini amalia-amalia yang kita harapkan dapat menyelamatkan, memperberat timbangan kebaikan. Sekali dapat 1 juta kebaikan. Nah, Rasulullah SAW bersabda lagi dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Asakir rahimahullah, barang siapa jar Nabi yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan pardan samada lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, 11 kali dia akan diberi 2 juta kebaikan. 2 juta. Tapi 11 kali ini nih. 11 kali. Baik siang, baik malam. Wa man zadahullah. Ujar Nabi. Bila mana melebihi pada 11, dilebihi lagi oleh Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu apa lagi semua Anda? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang di tengahnya sedikit terumit. Ilahan wahidan pardan samada. Ujungnya apalagi semuaan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi 11 kali dicatat 2 juta poin. Nah, 2 juta poin kita. Makanya orang-orang yang arif billah, orang-orang yang ahli ma'rifat kepada Allah, amal mereka tuh kada banyak sebujurnya. Cuma mereka tahu mana amal-amal yang berlipat ganda nilainya. Ini sekali baca aja 2 juta dapat. Nah, karenanya tahu ini amal lipat ganda. Jadi kalau masuk pasar baca yang tadi sekali 1 juta. Nah, yang ini 11 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan pardan samada lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 11 kali dapat poin 2 juta kebaikan. Nah, kalau kita banyak berisi amal-amalnya di akhirat kan kita kena pasti ada bayar hutang. Dalam dunia kita pernah menggibah orang, bayar kebaikan. Dalam dunia kita pernah menzalim orang, bayar kebaikan. Dalam dunia bahari kita pernah memfitnah orang, bayar kebaikan. Kalau kita banyak stok kebaikan, selamat saja kita. Kalau kita kada banyak stok kebaikan, habis tekakat modal kita. Bila habis nang dibayarkan, dosa orang kita tanggung. Dosa orang yang kita gibah kita tanggung, dosa orang yang kita fitnah kita tanggung. Kenapa? Amal kebaikan yang kita bayar sudah habis. Nah, makanya dalam dunia ini perlu memperbanyak amal.
terutama amal-amal yang dilipat gandakan Allah nilainya, supaya di akhirat kita bisa selamat. Cuman yang paling banyak pahalanya kada tahitung hanya Allah nang kawa menghitung. Allahumma ghfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat, insyaallah apa semuaan itu. Apalagi 5 waktu sehari membaca 5 kali sehari, maginnya kada kehitungan lagi. Jadi itu amaliyah-amaliyah yang diamalkan oleh para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Namun kita kada tahu bebuihan muntung beramal, berapa dapatnya ada. Namun ini kada sampai bebuih muntung sekali 1 juta dapat. Yang ini 11 kali 2 juta. Yang tadi sekali kita baca Allahumma ghfirli walil mu'minin wal mu'minat, dapat sekian miliar kali kebaikan. Nah ini wirid-wirid, amalan-amalan yang perlu dijadikan amaliyah tiap-tiap hari untuk membanyaki sangu ke akhirat, membanyaki bekal ke akhirat. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi antara lain bahwa kita beriman kepada nama Allah Al-Wali, lalu kita berakhlak mencintai orang beriman, cinta kepada orang takwa, tanda cinta kita menolong mereka, membantu mereka, dan mendoakan mereka. Dengan apa kita doakan? Yang paling baik doa maghfirah, doa ampunan tadi. Itu paling baik mendoakan orang. Orang sakitkah, orang sihatkah, orang miskinkah? Yang paling baik didoakan Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ampuni dosanya ya Allah. Ampuni dosanya. Al-Quran demikian mengajarkan doa-doa yang terbaik itu mendoakan mukminin mukminat agar diampuni Allah dosa-dosa mereka itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. As-sani wal khamsun min asma'illah al-husna al-haqq. Yang ke-52 dari asma'ul husna ialah nama Allah Al-Haqq. Al-Haqq artinya yang maha benar. Nama Allah yang ke-52 Al-Haqq, maha benar. Di dalam Al-Quranul Karim banyak disebut nama Allah Al-Haqq ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 62, Dzalika bi annallaha huwal haqq. Yang demikian itu bahwasanya Allah dialah al-haqq, yang maha benar. Dan lagi disebutkan dalam surat Al-An'am yang juga ayat 62, Summa ruddu ilallah maulahumul haqq. Kemudian mereka itu dikembalikan semuanya di hari kiamat kepada Allah. Maulahumul haq, Tuhan mereka yang maha benar. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud Allah itu maha benar? Para ulama menjelaskan Allahul haq bi dzatihi, Allah itu maha benar pada zatnya. Apa maksudnya Allah maha benar pada zatnya itu? Anna zatahu mawjudun sabitun la raiba fih wa anna wujuda ghairihi billahil haq. Allah maha benar pada zatnya, artinya zat Allah itu ada, sabit, tidak diragukan. Dan adanya zat Allah itu azali, tidak ada permulaan, abadi, tidak ada kesudahan. Jadi adanya zat Allah itu hak sebenarnya. Wa anna wujuda ghairihi billahil haq. Sedangkan adanya selain Allah
Adanya kita, adanya bumi, adanya langit itu adanya dengan dijadikan oleh Allah. Adanya manusia dijadikan oleh Allah. Sehingga manusia ini kada bisa disebut zatnya hak. Karena dijadikan. Yang dinamakan al-haq pada zatnya itu adalah yang tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan, yaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pertama itu. Jadi adanya selain Allah tidak benar. Kenapa? Karena dulunya kada ada. Kemudian diadakan. Nah, diadakan. Sehingga kada bisa disebut manusia ini al-haq. Karena adanya itu tergantung dengan diciptakannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul haqqu fi sifatih. Allah itu maha benar pada sifatnya. Maksudnya anna lahu sifatil kamal wal jalal wal jamal. Allah itu memiliki sifat kesempurnaan, kebesaran, keelokan. Kalau kudrat, sifat Allah kudrat, wal iradat, wal ilmi ilmu, wal hayat hidup, wal sam'i mendengar, wal basari melihat, wal kalam berkata-kata, wa ghairiha dan selainnya. Itu sifat Allah. Wa anna sifati ghairihi ta'ala la hakikata biha. Sedangkan sifat selain Allah tidak ada benar padanya. Sifat-sifat selain Allah tidak ada benar, hanya majaz. Kalau ada orang selain Allah itu yang kuasa, itu kisahnya aja kuasa. Sebujurnya kada kuasa. Yang kuasa sebenarnya itu adalah Allah. Kalau ada orang yang bersifat selain Allah itu bersifat berkehendak, itu kisahnya berkehendak. Sebujurnya kada ada punya kehendak. Makanya banyak kehendak kita yang gagal. Banyak cita-cita kita kada kabul. Kenapa? Kita sebenarnya kada punya kehendak. Yang punya kehendak itu hanya Allah al-haq. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Namruz, raja dahulu, punya kekuatan yang luar biasa. Namruz ini berkehendak membunuh Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Justru Namruznya terdahulu mati pada Nabi Ibrahim. Menunjukkan Namruz kada punya kehendak. Jakanya kehendak Namruz itu ada, Ibrahim sudah hangus terbakar. Fir'aun, luar biasa kekuatan Fir'aun. Dia berkehendak membunuh Nabi Musa. Kenyataannya Fir'aun yang tenggelam di laut. Musa hidup, menunjukkan Fir'aun kada punya kehendak. Jakanya Fir'aun punya kehendak, Musa sudah lebih dulu mati daripada Fir'aun. Abu Jahal dengan segala kekuatannya dalam perang Badar ingin membunuh Rasulullah, berkehendak membunuh Rasulullah. Apa yang terjadi? Abu Jahal yang mati. Menunjukkan bahwa ini Abu Jahal kada punya kehendak. Kehendak itu adalah sifat Allah. Kalau ada selain Allah yang berkehendak, itu hanya kisahnya berkehendak. Padahal kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu artinya al-haq bis sifat. Allahul haq bi af'alih. Allah itu maha benar pada perbuatannya. Artinya anna af'alahu
la takhlu an hikmatin wa sirrin wa faidah. Bahwa yang diperbuat oleh Allah itu tidak sunyi daripada rahasia, daripada ilmu, daripada faidah. Tidak ada satu pun ciptaan Allah yang tidak ada faidahnya. Bulu hidung ada faidahnya. Jangan dikira bulu hidung ini ada faidahnya. Bulu mata ada faidahnya. Karena tidak ada satu pun yang dicipta Allah tanpa faidah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak ada faidahnya. Itu al-haq fi af'alih. Allah Ta'ala itu maha benar pada perbuatannya. Cuma karena kekurangan ilmu kita, kekurangan umur kita, kita kada sempat selesai meneliti apa-apa rahasia di balik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu al-haq fi af'ali. Allahul haq fi aqwalih. Allah Ta'ala itu maha benar dalam firman-Nya. Anna aqwalahu sidqun wa akhbarahu waqi'ah, bahwa firman Allah itu benar, kabar-kabar dari Allah itu terjadi. Al-haq fi aqwali, apa yang disampaikan oleh Allah pasti terjadi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ulibatir rum di adnal ard, dikalahkan bangsa Romawi oleh bangsa Persia di negeri yang paling dekat dengan Jazirah Arab. Romawi kalah. Allah menyatakan wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Romawi itu nantinya setelah kalah dia akan mengalahkan kembali bangsa Persia. Ayat ini turun, orang kafir Quraisy, kada mungkin Romawi bisa mengalahkan Persia. Karena kekuatan Persia luar biasa. Orang-orang kafir. Tetapi 7 tahun kemudian terjadi, Romawi mengalahkan bangsa Persia. Nah, ini menunjukkan bahwa firman Allah itu hak terjadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diusir dari Mekah, negeri kampung halaman, diusir, hijrah ke Madinah. Sekian tahun kada kembali ke Mekah, rindu yang luar biasa dengan tanah airnya. Rindu Rasulullah dengan tanah air, dengan Baitullah. Allah berfirman, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Wahai Muhammad, kau nanti akan masuk kota Mekah dalam keadaan aman tentram. Setahun setelah ayat itu turun, Rasulullah masuk kota Mekah dengan kaum muslimin, tidak ada satu kejadian apapun yang menimpa beliau, dalam keadaan aman dan tentram, menunjukkan bahwa kabar dari Allah itu waqi'ah, terjadi. Allahul haq fi aqwalih. Allahul haq fi ahkamih. Allah itu maha benar pada hukumnya. Anna hukmahu adlun la zulma fi. Hukum Allah itu adil, tidak ada kezaliman padanya. Wa anna hukmahu khairul ahkam, dan bahwa hukum Allah paling baik hukum. Wa a'laha, dan paling tinggi hukum. Ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum macam-macam, tapi yang paling tinggi itu adalah hukmullah, hukum Allah. Karena Allahul haq, Allah itu maha benar fi ahkamih, pada hukum-hukumnya.
Wallahul haqqu fi wa'dihi wa wa'idih. Allah maha benar pada janji dan ancamannya. Artinya annahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak bakal menyalahi janjinya. Allah menjanjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah. Wa may yattaqillah, siapa takwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dari segala kesulitan. Allah berikan rezeki yang tidak terduga. Itu janji Allah kalau kita takwa kepada Allah. Adakah orang takwa hidupnya susah? Adakah orang takwa hidupnya melarat? Adakah orang takwa hidupnya bangkrut? Nang bangkrut ini karena dahulu kada takwa, kalau sekarang bangkrut. Selama takwa kepada Allah, Allah menjanjikan kada akan apa-apa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Itu janji Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang menyalahi peraturanku, menyalahi undang-undangku, dia akan mengalami kehidupan yang sulit, kehidupan yang picik. Artinya hatinya tidak akan merasakan kebahagiaan, ketenangan dalam hidup ini kalau dia bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu yang dimaksud dengan al-haq ini. Asmaul husna, al-haq, maha benar. Apa yang maha benar itu? Iya yang tadi, maha benar pada zatnya, maha benar pada sifatnya, maha benar pada perbuatannya, maha benar pada hukumnya, maha benar pada segala janji-janjinya. Al-mu'min bismillahil haq, orang yang sudah beriman, orang yang sudah percaya dengan nama Allah al-haq. Nya sudah percaya, nya sudah beriman. Allah tuh punya nama al-haq, hak pada zatnya. Kayak apa sikap orang yang sudah percaya kepada nama Allah al-haq ini? Kayak apa kelakuan orang yang sudah percaya dengan nama Allah al-haq ini? Ayyara ghairahu batila la wujuda lahu bil haqiqah lianna wujudahu billah. Orang yang sudah percaya bahwa Allah itu adalah al-haq, dia melihat selain Allah itu batila, batil. Arti batil apa? Tidak ada sebenarnya, karena hanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah percaya bahwa Allah itu adalah al-haq, apapun yang dilihatnya di alam semesta ini adalah batila. Artinya apa? Tidak ada kalau tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lihat langit, langit itu dijadikan oleh Allah. Dia melihat bumi, dijadikan oleh Allah. Dia melihat manusia, itu kan dijadikan oleh Allah, bukan ada sendirinya. Nah, apa kita untungnya kalau kita bisa demikian? Kita melihat langit, kita ingat itu adalah diadakan oleh Allah. Kita melihat bumi, kita ingat itu diadakan oleh Allah. Apa untungnya kalau kita demikian? Wa yazkurullah ta'ala bi kulli syai'. Dia akan ingat Allah pada tiap-tiap sesuatu. Dia akan ingat Allah melihat apapun. Karena dia yakini bahwa sesuatu itu tidak akan ada kalau tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pertama, orang yang beriman dengan al-haq itu dia melihat apapun ingat kepada Allah, ingat kepada penciptanya. Wa yara ghairahu ta'ala la yuridu illa bi iradatillah ta'ala wa la yaqdiru illa bi qudratillah wa la ya'lamu illa bi ilmillah.
Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Haq ini, dia tidak melihat, dia melihat selain daripada Allah, dia melihat selain daripada Allah, tidak bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Tidak bisa berkuasa kecuali dengan kuasanya Allah. Tidak bisa mengetahui kecuali dengan pengetahuan Allah. Karena hanya Allah yang hak bersifat itu. Nah, apa untungnya kalau kita ingat demikian? Manusia kada berkehendak kecuali kehendak Allah. Manusia kada bisa kuasa kalau kada kuasa Allah. Nah, untungnya kalau kita itu, kita akan luzumul iftiqar, kita akan selalu merasa berhajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan selalu merasa perlu kepada Allah. Kenapa? Karena kita kada punya kehendak kecuali kehendak Allah, kada punya kuasa kecuali kuasa Allah. Lalu hati kita kada pernah lepas dari minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa yara ghairahu ta'ala la fi'la lahum balil fa'ilullahu al-haq subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang beriman kepada al-haq ini, dia tidak melihat selain Allah bisa berbuat apapun selain daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-haq fi af'ali. Selain Allah tidak akan bisa berbuat apapun kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita mampu demikian dalam kehidupan kita, meyakini bahwa tidak ada yang mampu berbuat selain daripada Allah, apa faedah yang kita dapatkan? Pertama, ikhlas dalam beramal. Kita kada akan bisa ikhlas kalau menganggap si fulan itu masih bisa membahayakan aku. Kita kada akan bisa ikhlas beramal kalau si fulan itu bisa meninggikan pangkatku. Kita kada bisa ikhlas beramal kalau fulan itu bisa membahagiakan aku. Pasti kita beramal karena fulan-fulan itu. Tapi kalau kita sudah meyakini bahwa yang bisa berbuat itu hanya Allah, nah di situ kita bisa ikhlas dalam beramal. Kita di hadapan sapi sembahyang, kita di hadapan sapi, kambing sembahyang, ikhlas kita. Kenapa? Karena sapi ini tidak bisa menilai aku, sapi tidak bisa muji aku, sapi tidak bisa mencela aku. Jadi sembahyang di hadapan sapi itu bujur-bujur karena Allah. Tapi kalau sembahyang di hadapan Fulan bin Fulan, lain sembahyang kita. Kenapa? Fulan itu bisa memuji, fulan itu bisa menguntungkan, fulan itu bisa membahayakan. Nah, ini orang yang tidak beriman dengan al-haq. Kalau kita beriman nama Allah al-haq, tidak ada yang bisa berbuat sebenarnya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi manfaat, memberi mudarat itu hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya, buah daripada keimanan kita dengan nama Allah Al-Haq itu 3. 1, selalu ingat kepada Allah. Kenapa selalu ingat? Karena apapun yang ada ini adalah kada bisa lepas daripada Allah. Yang kedua, kita selalu berhajat kepada Allah karena Dia yang berkehendak, Dia yang kuasa. Yang ketiga, kita ikhlas beramal karena tidak ada yang bisa memberi manfaat mudarat selain Allah Subhanahu wa ta'ala.